Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nur Peka Ogina dengan NIM 210409500001 kelas 21A Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penilaian pembelajaran anak usia dini. Pengertian penilaian. Penilaian adalah kegiatan mencari dan mengumpulkan informasi capaian perkembangan anak dalam kegiatan pembelajaran. Menurut pandangan Johnson, penilaian adalah suatu proses memilih, mengumpulkan dan menafsirkan informasi untuk membuat keputusan. Menurut Permendikbud nomor 146 tahun 2014, dijelaskan bahwa penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur capaian kegiatan belajar anak. Menurut pendapat lain menyebutkan bahwa penilaian ialah diartikan sebagai suatu proses monitoring terhadap serangkaian aktivitas pembelajaran berfokus pada proses untuk memantau aktivitas setiap saat supaya memperoleh pemahaman menyeluruh sehingga dapat menentukan langkah untuk pemilihan strategi pembelajaran berikutnya. Tujuan penilaian. Adapun tujuan penilaian yaitu 1. Mendapatkan informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak selama mengikuti pendidikan di PAUD. 2. Menggunakan informasi yang didapat sebagai umpan balik bagi pendidik untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran dan meningkatkan layanan pada anak agar sikap, pengetahuan, dan keterampilan berkembang secara optimal. 3. Memberikan informasi bagi orang tua untuk melaksanakan pengasuhan di lingkungan keluarga yang sesuai dan terpadu dengan proses pembelajaran di PAUD. 4. Memberikan bahan masukan kepada berbagai pihak yang relevan untuk turut serta membantu pencapaian perkembangan anak secara optimal. Prinsip-prinsip penilaian. Prinsip-prinsip penilaian tersebut secara terperinci dijelaskan dalam lampiran 5 Permendikbud nomor 146 tahun 2014 antaranya. 1. Proses hasil penilaian dapat dijadikan dasar untuk memotivasi, mengembangkan dan membina anak agar tumbuh dan berkembang secara optimal. 2. Berkesinambungan. Penilaian dilakukan secara terencana, bertahap dan terus-menerus untuk mendapatkan gambaran tentang pertumbuhan dan perkembangan. 3. Objektif. Penilaian berdasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. 4. Akuntabel. Penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. 5. Transparan. Penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh orang tua dan semua pemangku kepentingan yang relevan. 6. Sistematis. Penilaian dilakukan secara teratur dan terprogram sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak dengan menggunakan berbagai instrumen. 7. Menyeluruh. Penilaian mencakup semua aspek pertumbuhan dan perkembangan anak, baik sikap, pengetahuan, dan maupun keterampilan. 8. Bermakna. Hasil penilaian memberikan informasi yang bermanfaat bagi anak, orang tua, pendidik, dan pihak lain yang relevan. Teknik dan instrumen penilaian. Ada beberapa teknik penilaian yang bisa digunakan pendidik dalam melakukan penilaian pembelajaran, yaitu 1. Observasi. Observasi adalah teknik penilaian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung selama proses pembelajaran dan menggunakan lembar observasi, catatan menyeluruh atau jurnal dan rubrik. 2. Percakapan. Percakapan merupakan teknik penilaian yang dapat digunakan baik saat kegiatan terpimpin maupun bebas. Menurut Fadillah, percakapan dapat dilakukan pendidik dengan melakukan wawancara atau memberikan pertanyaan kepada anak. 3. Penugasan. Penugasan merupakan teknik penilaian
pemberian tugas yang dikatakan anak dalam waktu tertentu, baik secara individu maupun kelompok, serta secara mandiri maupun didampingi. Tugas yang diberikan dapat bervariasi, namun dapat memperhatikan tema atau subtema dan tahap perkembangan anak. 4. Untuk kerja. Unjuk kerja merupakan teknik penilaian yang melibatkan anak dalam bentuk pelaksanaan suatu aktivitas yang dapat diamati. 5. Hasil karya. Penilaian hasil karya merupakan teknik penilaian dengan melihat produk yang dihasilkan oleh anak setelah melakukan suatu kegiatan. Hasil karya anak dapat berupa kerajinan tangan atau karya seni. Misalnya, anak melakukan kegiatan mewarnai, menggambar, kolase, dan membatik. 6. Catatan anekdot. Pencataan anekdot merupakan teknik penilaian yang dilakukan dengan mencatat sikap dan perilaku khusus pada anak ketika suatu peristiwa terjadi secara tiba-tiba atau insidental, baik positif maupun negatif. Misalnya, tiba-tiba anak memukul temannya atau tiba-tiba membantu memakaikan sepatu temannya. 7. Portofolio merupakan kumpulan atau rekaman kerja bagi hasil kegiatan anak secara berkesinambungan dengan catatan pendidik tentang berbagai aspek pertumbuhan dan perkembangan anak sebagai salah satu bahan menilai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Portofolio dapat berupa hasil karya anak dalam waktu tertentu atau berbagai kegiatan anak yang didokumentasikan. Prosedur penilaian. Adapun prosedur penilaiannya itu melaksanakan penilaian dengan perkembangan serta indikator yang hendak dicapai dalam satu satuan kegiatan yang direncanakan dalam tahapan waktu tertentu dan memperhatikan prinsip penilaian yang telah dilakukan. 2. Penilaian dilakukan secara integratif dengan kegiatan pembelajaran. Artinya, pendidik tidak secara khusus melaksanakan penilaian, tapi menyatu dengan aktivitas pembelajaran. 3. Cara pencatatan hasil penilaian harian dapat dengan cara memberikan tanda checklist pada kolom penilaian atau dapat pula dengan memberikan tanda bintang mulai dari bintang 1 sampai bintang 4. 4. Hasil catatan penilaian yang ada dalam rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH dirangkum dan dipindahkan ke dalam rekap bulanan pencapaian penilaian perkembangan anak berupa narasi singkat. 5. Rekaman hasil penilaian perkembangan anak yang dirangkum per bulanan menjadi referensi untuk menyusun laporan perkembangan anak dalam satu semester yang dibuat secara deskriptif. 6. Hasil penilaian tersebut selanjutnya dilaporkan kepada orang tua atau pihak terkait. Laporan penilaian. Menurut lampiran 5 Permendikbud nomor 146 tahun 2014 dijelaskan bahwa pelaporan adalah kegiatan mengkomunikasikan hasil penilaian tentang tingkat pencapaian perkembangan anak baik secara psikis maupun fisik yang dilakukan secara berkala atau pendidik. Apabila terdapat pertumbuhan dan perkembangan yang tidak biasa, pendidik dapat berkonsultasi ke ahli yang relevan. Teknik pelaporan dilakukan dengan cara bertatap muka dengan orang tua untuk menjelaskan hasil penilaian anak. Pelaporan secara tertulis diberikan kepada orang tua minimal sekali untuk setiap 6 bulan. Laporan secara lisan dapat diberikan sesuai kebutuhan. Untuk teknik pelaksanaan, pelaporan disesuaikan dengan lembaga atau satuan masing-masing. Baik, itulah video pembelajaran dari saya. Thank you for watching. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.